Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati teman-teman X6A, yang terhormat Ibu Weni Wulandari SPSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi abnormal. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu mood disorder and suicidal behavior atau gangguan mood dan bunuh diri. Sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Aulia Indah Safitri, yang kedua Ayu Istriani, yang ketiga Aisyah Nur Farhana, yang keempat saya sendiri Samian selaku moderator, terus yang kelima ada Yunda Mary Olivia. Baik, kita lanjutkan ke materi pembahasan, yaitu ada mood atau suasana hati, di mana mood adalah kondisi perasaan yang selalu ada yang mewarnai kehidupan psikologis. Perasaan sedih atau depresi bukanlah hal yang abnormal dalam konteks peristiwa atau situasi yang penuh tekanan. Mood merupakan perpanjangan dari emosi yang berlangsung selama beberapa waktu. Mood dialami dalam kehidupan manusia sedikit banyak akan memberi pengaruh yang kuat terhadap cara mereka dalam berinteraksi, di mana dalam materi kali ini ada beberapa jenis gangguan mood. Itu ada 2 diantaranya. 1, depresi disorder atau depresi. Gangguan depresi atau disebut juga gangguan unipolar karena terjadi dalam satu arah kutub emosi atau murung. Yang kedua, bipolar disorder atau perubahan mood. Gangguan perubahan mood atau disebut juga gangguan bipolar karena terjadi dalam 2 arah kutub emosi, yaitu depresi dan kegembiraan mania. Di mana di sini ada gambaran atau termometer mood yang memperlihatkan kondisi depresi dan bipolar yang menuju ke atas tingkatannya yaitu severe mania, terus ada hipomania, yang di tengah ada batas normal, terus yang ke bawah ada mild to moderate depression, yang terakhir severe depression. Terus yang berikutnya ada depressive disorder atau depresi, di mana depresi disorder ini ada ciri-ciri umum depresinya, yaitu perubahan kondisi emosional. 1, perubahan mood, periode terpuruk, depresi, sedih atau murung yang persisten. Yang kedua, penuh air mata atau menangis. Yang ketiga, meningkatnya iritabilitas, mudah tersinggung, kegelisahan dan amarah. Terus ada perubahan motivasi, di mana 1, merasa tidak termotivasi atau kesulitan melakukan aktivitas pada pagi hari atau bahkan bangun dari tempat tidur, berkurangnya tingkat partisipasi sosial atau minat dalam aktivitas sosial. Yang kedua, kehilangan kesenangan atau minat dalam aktivitas yang menyenangkan. Terus yang ketiga, berkurangnya minat pada seks. Yang keempat, gagal merespon pujian atau penghargaan dari orang lain. Terus yang berikutnya ada depressive disorder, di mana ciri-ciri umumnya depresi itu diantaranya perubahan fungsionalitas dan perilaku motorik. Yang pertama, bergerak atau berbicara lebih lambat dari biasanya. Terus yang kedua, ada perubahan kebiasaan tidur, terlalu banyak atau terlalu sedikit tidur, bangun lebih cepat daripada biasanya, dan sulit kembali tidur di pagi buta, disebut mudah terbangun di pagi buta juga. Perubahan selera makan, jadi makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Terus yang ketiga, perubahan berat badan, meningkatnya atau menurunnya berat badan terhadap tubuh kita. Yang keempat, berfungsi secara kurang efektif di tempat kerja atau sekolah, gagal memenuhi tanggung jawab dan mengabaikan penampilan fisik seseorang. Terus yang berikutnya ada perubahan kognitif, di mana ada 5 perubahan dalam kognitif, diantaranya 1, sulit berkonsentrasi atau berpikir jernih. Terus yang kedua, berpikir negatif tentang diri dan masa depan seseorang.
Yang ketiga, merasa bersalah atau menyesal dengan kelakuan buruk di masa lalu. Keempat, kurangnya rasa percaya diri atau merasa tidak memenuhi syarat. Yang kelima, terakhir ini, berpikir akan kematian atau bunuh diri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasinya. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada jenis-jenis depresi atau depressive disorder. Terdapat 3 jenis dari depresi itu sendiri. Yang pertama ada depresi berat atau major depressive disorder, yang disingkat menjadi MMD. Yang kedua ada gangguan depresi persisten atau distimia, dan yang ketiga ada gangguan disforik premenstruasi atau PMDD. Ya, jenis depresi yang pertama ada depresi berat atau major depressive disorder, singkatannya MMD. Ini merupakan gangguan kronis yang berlangsung selama beberapa minggu atau beberapa bulan atau lebih ya waktunya. Untuk penderita gangguan depresif mayor biasanya dapat mengalami lebih dari 1 periode depresif pada seumur hidupnya. Adapun ciri-ciri gejala dari gangguan depresi ini yakni berdasarkan dari buku DSM-5, seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan depresif mayor apabila mengalami sejumlah gejala ini selama 2 minggu secara berturut-turut atau lebih. Yang pertama ada sedih dan mudah tersinggung yang bisa berlangsung selama berhari-hari atau tadi ya minimalnya 2 minggu atau lebih. Yang kedua ada kehilangan minat untuk melakukan aktivitas apapun. Selanjutnya tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan orang lain atau merasa malas, lebih baik menyendiri gitu. Untuk selanjutnya ada memiliki rasa bersalah setiap hari. Terus merasa dirinya tidak berguna, merasa lelah dan tidak berenergi sepanjang hari, lalu memiliki keinginan untuk bunuh diri atau menyakiti dirinya sendiri beberapa kali, lalu terjadinya insomnia atau bahkan hipersomnia, yaitu kurang tidur ya. Insomnia atau hipersomnia terjadinya tidur yang berlebihan. Yang terakhir ada penurunan atau kenaikan berat badan yang terjadi secara signifikan. Ya, adapun penyebab dari MMD ini yakni adanya faktor genetik dan gangguan senyawa kimia pada otak, yaitu efek samping dari obat-obatan dan penyalahgunaan dari obat atau nafsa. Untuk penanganannya seperti apa? Nah, untuk penanganannya sendiri adanya pemberian obat-obatan yang sesuai atau anjuran dari dokter. Yang selanjutnya dapat dilakukan psikoterapi seperti dengan melakukan konseling, terapi wawancara, dan terapi perilaku kognitif. Setelah itu bisa dilanjut dengan terapi simulasi otak dan perubahan gaya hidup. Untuk mencegahannya sendiri, dapat menghindari konsumsi minuman beralkohol secara berlebih dan tidak menyalahgunakan obat-obatan, karena tadi ya penyebabnya adalah salah satunya efek samping dari obat. Untuk pencegahan lainnya yakni menghindari rokok, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, lalu mencukupi tidur sesuai dengan anjuran yakni selama 7-9 jam per hari. Saya Yunda Mary Olivia, nomor NPM 2021 01500536, akan menjelaskan dari materi gangguan depresif persisten atau bisa disebut distimia.
Nah, di sini pengertiannya yaitu bentuk depresi jangka panjang yang berkelanjutan, kondisi yang disebut juga dengan gangguan depresi. Persyetan ini dapat menyebabkan penderitanya merasa sedih, hampa, dan kehilangan minat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Adapun ciri dan gejalanya yaitu gejala distimia sama dengan depresi mayor biasanya lebih ringan namun bertahan lebih lama dibandingkan dengan depresi mayor. Intensitas gejalanya bisa berubah-ubah seiring waktu, tetapi tidak akan hilang selama lebih dari 2 bulan dalam satu waktu. Penyebabnya ada perubahan struktur otak, perubahan kimiawi otak, sifat yang diwariskan, dan pengalaman masa lalu. Penanganannya ada 2 metode utama dalam pengobatan distimia ini, yaitu pemberian obat-obatan dan terapi dengan mempertimbangkan keparahan gejala. Untuk pencegahannya meningkatkan self-esteem, harga diri, mengelola stres dengan baik, lalu juga bisa mencari bantuan keluarga atau teman saat melewati masa-masa sulit. Untuk mencegah kekambuhan gejala, orang yang pernah mengalami distimia ini sebaiknya melakukan pengobatan jangka panjang. Selanjutnya ada gangguan disforik, yaitu gangguan disforik pramenstruasi (PMDD), yaitu gangguan terkait emosi dan fisik yang dialami wanita sebelum masa menstruasi. Serangkaian ini gejalanya jauh lebih parah dari PMS pada umumnya. Gejala PMDD bisa muncul 1-2 minggu sebelum hari pertama menstruasi. Biasanya gejala akan hilang 2-3 hari setelah menstruasi terjadi. Ciri atau gejalanya ini meski gejalanya serupa dengan PMS seperti kram perut, pembekakan payudara, dan mudah lelah, PMDD menimbulkan perubahan mood yang lebih parah sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari serta kehidupan sosial penderitanya. Penyebabnya ada menurunnya kadar hormon estrogen dan progesteron sebelum masa menstruasi, perubahan kadar zat yang mengatur suasana hati atau serotonin dapat membuat wanita menjadi lebih sensitif. Lalu di sini ada penanganannya. Penanganannya itu yaitu mengonsumsi obat-obatan dan suplemen serta mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Untuk pencegahannya, wanita yang memiliki riwayat depresi atau gangguan kecemasan dianjurkan untuk mengobati kondisi tersebut sehingga risiko terjadinya PMDD dapat menurun, terutama penerapan pola hidup sehat dan olahraga. Lalu ada jenis gangguan bipolar, yaitu ada 2, gangguan bipolar dan gangguan siklotimia. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi gangguan bipolar, di mana seseorang yang mengalami gangguan mental itu ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hatinya. Nah, penderita gangguan ini bisa merasakan sangat gembira atau biasa disebut euforia, kemudian berubah menjadi sangat sedih. Penderita gangguan ini dapat diderita seumur hidup sehingga mempengaruhi aktivitas penderitanya sendiri. Nah, selanjutnya bipolar adalah masalah mental yang dimana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama bipolar disorder, yaitu bipolar tipe 1, di mana jenis bipolar ini tergolong paling parah karena kondisi ini ditandai dengan 1 atau lebih fase mania, di mana perasaan bahagia dan bersemangat yang ekstrem. Lalu dapat diikuti dengan hipomania, yaitu bentuk mania yang lebih ringan atau disebut depresi. Lalu yang kedua jenisnya bipolar 2 disorder atau bipolar tipe 2. Penderita bipolar ini setidaknya mengalami 1 fase hipomania dan 1 fase depresi. Lalu penderita ini tidak pernah terjadi fase mania karena pada beberapa kasus bipolar tipe 2 dapat berkembang menjadi bipolar tipe 1.
Lalu yang ketiga itu tipe silotimic disorder, di mana gejala gangguan siklotimia ini cenderung lebih ringan daripada bipolar tipe 1 atau tipe 2. Namun, gangguan siklotimia ini juga dapat berkembang menjadi bipolar tipe 1 dan 2. Lalu yang terakhir jenis bipolar lainnya, di mana bipolar ini biasanya ditandai dengan perubahan suasana hati secara drastis, namun tidak sesuai dengan kriteria bipolar 1 dan 2 ataupun gangguan siklotimia. Kondisi ini biasanya dipicu oleh konsumsi obat-obatan atau konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan ataupun kondisi medis tertentu. Selanjutnya, untuk ciri atau gejala yang mengalami gangguan bipolar itu, gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati secara drastis. Perubahan di mana suasana hati ini dapat dibedakan menjadi 2 fase, yaitu fase mania atau hipomania, serta fase mayor depresi. Lalu selanjutnya untuk penyebab gangguan bipolar, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai penyebab seorang mengalami gangguan bipolar. Yang pertama, penderita pernah mengalami kejadian traumatis, di mana kejadian ini seperti kekerasan fisik, bencana alam, ataupun kecelakaan lalu lintas. Lalu yang kedua, penderita mengalami stres berat yang dapat dipicu oleh kehilangan orang yang dicintai atau karena masalah keuangannya. Lalu yang ketiga, penderita mengalami gangguan tidur. Yang keempat, penderita mengalami ketidakseimbangan zat kimia di dalam otaknya atau disebut neurotransmitter yang terkait dengan suasana hati seperti serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Lalu yang kelima, penderita mengalami kondisi medis tertentu yang tidak kunjung sembuh. Lalu adanya penderita terdapat riwayat keluarga dengan gangguan bipolar. Yang terakhir, penderita mengalami penyalahgunaan nafsa dan kecanduan minuman beralkohol. Selanjutnya, mengenai penanganan penderita gangguan bipolar itu ada 2 poin. Yang pertama, penderita melakukan sejumlah prosedur pemeriksaan seperti anamnesis atau wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan tes laboratorium hingga tes psikologis. Lalu yang kedua, diagnosis mengidap gangguan bipolar apabila pasien merasakan setidaknya 3 gejala fase mania dalam kurun waktu 1 minggu. 3 gejala fase hipomania selama 4 hari berturut-turut, dan 5 gejala fase depresif dalam waktu 2 minggu. Selanjutnya yang terakhir, pencegahan untuk penderita gangguan bipolar. Seperti yang kita tahu, bipolar adalah kondisi yang tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Namun, pengobatan gangguan bipolar ini tetap perlu dilakukan untuk mengendalikan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Untuk pengobatannya sendiri atau pencegahannya sendiri, pasien bisa melakukan seperti pemberian obat-obatan dari ahlinya atau dokternya. Lalu yang kedua psikoterapi, yang ketiga rehabilitas, yang keempat perawatan di rumah sakit. Sekian untuk penjelasan mengenai gangguan bipolar. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Aisyah Nur Farhana dengan NPM 20211500053. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan siklotimik dan menjelaskan sedikit tentang pengertian bunuh diri. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang gangguan siklotimik. Jadi gangguan siklotimik itu gangguan mental dengan perubahan suasana hati secara drastis. Namun, perubahan suasana hatinya itu cenderung lebih ringan dibandingkan dengan gangguan bipolar.
Jadi gejala gangguan utama siklotimia itu adalah perubahan suasana hati secara signifikan yang dapat terjadi secara spontan dalam waktu singkat dan bahkan pada hari yang sama. Namun, perubahan suasana hati ini dapat dibedakan menjadi 2 fase, yaitu fase mania ringan dan fase depresi ringan. Jadi, adapun penyebabnya dari gangguan siklotimik itu bisa jadi dari faktor genetik ataupun sistem cara kerja sarafnya itu ada perubahan. Namun ada juga dari faktor lingkungan ataupun dari seperti trauma psikologis atau stres yang berkepanjangan. Dan untuk penanganannya itu contohnya itu seperti pemberian obat-obatan yang meringankan gejala dan bisa juga kayak terapi psikologis, contohnya kayak ini terapi perilaku kognitif. Agar apa kita melakukan terapi perilaku kognitif? Agar membantu mengubah pola pikir dan tingkah laku yang tidak baik. Namun untuk pencegahannya itu dari gangguan siklotimik itu penerapan pola hidup sehat ya, contohnya kayak olahraga yang baik gitu, dan dari makanannya, dan serta menghindari kejadian-kejadian dari traumanya itu. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang bunuh diri. Jadi bunuh diri itu adalah usaha yang dilakukan untuk mengakibatkan kematian gitu ya, secara diri sendiri atau dengan sengaja menyerahkan dirinya gitu untuk bunuh diri. Maka dengan itu kenapa adanya bunuh diri, yaitu karena adanya konflik, kayak seperti konfliknya itu kayak adanya konflik stres, tekanan psikologisnya, namun dia merasa tuh hidupnya tidak berdaya, maka dia tuh melarikan diri dengan bunuh diri. Namun sampai saat ini sudah sebanyak 90% orang yang mencoba melarikan diri untuk bunuh diri dari penyakit mentalnya. 10-12% pasien skizofrenia, gangguan bipolar 1 atau gangguan bipolar 2 banyak yang mengakibatkan meninggal dunia dari bunuh diri tersebut. Baik, berikut adalah pengertian gangguan siklotimik dan pengertian bunuh diri. Untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.